Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya ingin mengulik pembahasan tentang brand loyalty masyarakat terhadap produk susu Ultramilk. Tentunya kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman-teman kelompok saya yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya, Mutiara, dengan NIM 64221806 selaku moderator. Nama saya Andika dan Jatmika dengan NIM 64222330. Nama saya Kamelia Putri dengan NIM 64221682. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini Romdoni dengan NIM 64221321. Nama saya Nur Fitria Khalifah dengan NIM 64221978. Itu adalah sesi pengenalan singkat dari kami. Sekarang kita masuk ke sesi pokok bahasan. Check it out. Pokok bahasan yang pertama dimulai dengan bab 1, pendahuluan. Lalu ada bab 2, tinjauan pustaka, kemudian bab 3, analisis dan pembahasan, dan terakhir ada bab 4, penutup dan saran. Slide pertama yang saya akan bacakan adalah pendahuluan. Latar belakang, susu Ultramilk Full Cream adalah susu segar alami bernilai tinggi yang mengandung berbagai nutrisi. Loyalitas merek yang tinggi dapat meningkatkan bisnis dan menarik pelanggan baru karena mereka percaya bahwa membeli produk bermerek setidaknya mengurangi risiko. Terlihat bahwa loyalitas merek merupakan salah satu indikator ekuitas merek, mempunyai hubungan yang jelas dengan peluang penjualan dan juga berarti jaminan keuntungan perusahaan di masa depan. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Apa sih rumusan masalah? Rumusan masalah adalah bagaimana hubungan loyalitas masyarakat pada produk Ultramilk. Sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana hubungan loyalitas masyarakat pada produk Ultramilk. Slide selanjutnya adalah manfaat penelitian. Terbagi menjadi 3. 1. Penulis menambah wawasan mengenai brand loyalty melalui pengalaman yang didapat oleh penulis saat melakukan penelitian. 2. Perusahaan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. 3. Pembaca memberikan wawasan baru mengenai brand loyalty serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi. Slide selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian terbagi menjadi 2. 1. Metode pengumpulan data dan metode analisis data. Metode pengumpulan data adalah penulis menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan metode kuesioner, dan metode analisis data adalah metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan. Ini adalah metode penelitian deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner. Dan slide selanjutnya saya akan masuk ke tinjauan pustaka. Pengertian dan peranan serta kegunaan merek. Pengertian merek. Definisi brand atau merek menurut KBBI adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Sebuah perusahaan dapat dikatakan sukses dan berhasil dapat dilihat dari seberapa brand atau merek yang mampu membedakan dengan brand lainnya. Sedangkan peranan dan kegunaan merek adalah merek memudahkan penjual untuk memproses pesanan dan menelusuri bila terjadi kesalahan. Merek memberikan kesempatan pada penjual untuk menarik pelanggan yang setia dan menguntungkan. Dan merek juga memberikan perlindungan hukum atas tampilan produk yang unik yang tanpa itu akan dapat ditiru oleh pesaing. Strategi merek. Strategi merek terbagi menjadi 4. Perluasan lini, multimerek, perluasan merek, dan merek baru. Apa itu perluasan lini? Nama merek yang sudah ada diperluas ke bentuk, ukuran, dan aroma baru dari kategori produk yang sudah ada. Sedangkan multimerek adalah nama merek yang baru diperkenalkan dalam kategori produk yang sama. Sedangkan perluasan merek, nama merek yang sudah ada diperluas ke kategori yang baru. Sedangkan merek baru, nama merek baru dalam kategori produk baru. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada elemen dan peran brand equality. Elemen brand equality terbagi menjadi 4. Yang pertama ada brand awareness, yang kedua ada brand association, yang ketiga ada brand perceived quality, dan yang keempat ada brand loyalty. Selanjutnya ada peranan brand equity, yaitu meningkatkan persepsi kinerja produk, loyalitas pelanggan yang lebih besar, dan meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran. Selanjutnya ada brand loyalty. Brand loyalty atau loyalitas merek merupakan suatu ukuran terkait pelanggan kepada sebuah merek.
Ukuran ini mampu memberikan gambar tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk yang lain. Dengan demikian, brand loyalty merupakan salah satu indikator dari brand equity yang jelas terkait dengan peluang penjualan, yang berarti pula jaminan perolehan laba perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya ada tingkatan brand loyalty. Tingkatan brand loyalty terbagi menjadi 5. Yang pertama ada switcher, yaitu konsumen yang suka berpindah-pindah. Yang kedua ada habitual buyer, yaitu konsumen yang suka membeli karena kebiasaan. Yang ketiga ada satisfied buyer, yaitu konsumen yang puas dengan pembelian yang dilakukan. Yang keempat ada liking the brand, yaitu konsumen yang mempunyai merek. Dan yang terakhir ada committed buyer, yaitu konsumen yang berkomitmen terhadap merek produk yang dibelinya. Selanjutnya ada metode populasi dan sampling. Populasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah masyarakat yang mengkonsumsi produk Ultramilk. Selanjutnya ada sampel. Dari seluruh populasi maka diambil 100 responden untuk dijadikan sampel, yaitu para masyarakat yang mengkonsumsi produk Ultramilk. Selanjutnya ada bab 3, yaitu analisis data dan pembahasan. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company merupakan salah satu perusahaan yang bisnis utamanya sebagai presiden minuman terkemuka di Indonesia. Dalam perkembangannya, Ultra Jaya Milk berperan sebagai pemain utama dalam industri susu cair di tanah air. Hal ini dibuktikannya dengan pencatatan kapasitas produksi yang mencapai 1 juta liter tiap harinya. Dengan hal ini, total produksi perusahaan telah menyerap setidaknya lebih dari 90% di pasar domestik. Materi yang selanjutnya yaitu susu Ultramilk varian rasa. Susu Ultramilk varian rasa adalah susu cair segar berkualitas tinggi dengan perpaduan natural rasa coklat, stroberi, dan mocha yang mengandung keseimbangan nutrisi baik dari protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Susu Ultramilk varian rasa diproduksi dan disterilkan dalam proses ultra high temperature atau yang disebut juga UHT, di mana bahan baku dipanaskan dalam suhu tinggi mencapai 140 Celcius dalam waktu 4 detik. Hal ini untuk mengeliminasi seluruh bakteri patogen. Untuk pemanasan yang singkat bertujuan untuk meminimalisir hilangnya kandungan nutrisi dan menjaga kesegarannya. Materi yang selanjutnya yaitu profil responden. Membahas mengenai profil responden, yang pertama ada jenis kelamin. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 19 responden laki-laki dan 81 responden perempuan, dengan jumlah 100 responden. Maka dapat disimpulkan, masyarakat yang mengkonsumsi susu Ultramilk varian rasa lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Profil responden selanjutnya yaitu mengenai usia para responden. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 2 responden berusia 12-15 tahun. Lalu, ada 94 responden berusia 16-25 tahun. Kemudian, ada 4 responden berusia 26-35 tahun. Dan yang terakhir, ada 0 responden berusia lebih dari 35 tahun. Maka, dapat disimpulkan bahwa konsumen susu Ultramilk varian rasa mayoritas memiliki usia 16-25 tahun. Profil responden selanjutnya yaitu mengenai pekerjaan para responden. Dalam tabel tersebut, tertera bahwa ada 23 responden bekerja sebagai seorang karyawan. Lalu, ada 6 responden yang merupakan seorang pelajar, juga ada 59 responden yang merupakan seorang mahasiswa atau mahasiswi. Kemudian, ada 10 responden yang tidak bekerja. Lalu, ada 1 responden yang merupakan seorang guru. Dan yang terakhir, ada 1 responden yang merupakan seorang wirausaha. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen susu Ultramilk varian rasa adalah seorang mahasiswa atau mahasiswi. Sekarang kita masuk ke analisis data dan pembahasan. Brand loyalty merupakan ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Pengukuran loyalitas merek dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu analisis switcher, analisis habitual buyer, analisis satisfied buyer, analisis liking the brand, dan analisis committed buyer. Skor tersebut diperoleh dengan menjumlahkan semua frekuensi dikalikan dengan bobot masing-masing. Kemudian, jawaban netral dalam skala Likert dihilangkan, maka pengklasifikasian tiap-tiap rentang skala menjadi 1,00 sampai 1,75 yang berarti sangat jelek, lalu ada 1,75 sampai 2,50 yang berarti jelek, lalu 2,50 sampai 3,25 yang berarti baik, dan yang terakhir ada 3,25 sampai 4,00 yang berarti sangat baik. Yang pertama, kita akan masuk ke hasil analisis switcher. Dengan soal yang pertama yaitu,
Apakah Anda tetap membeli susu Ultramilk apabila varian rasa yang Anda cari tidak tersedia? Jawaban responden tidak pernah ada 20, jarang ada 43, sering ada 23, selalu ada 14, dengan jumlah responden yaitu 100 responden. Berdasarkan perhitungan yang telah kami hitung, maka rata-ratanya terdapat 2,31. Hasil switchernya ada 37% dan standar deviasinya ada 0,95. Masuk ke pertanyaan 2 dari hasil analisis switcher. Seberapa sering Anda berpindah merek susu karena faktor harga? Responden menjawab tidak pernah ada 18, jarang ada 54, sering ada 24, selalu ada 4. Dengan jumlah responden yaitu 100 responden. Berdasarkan perhitungan yang telah kami hitung, maka rata-ratanya ada 2,14, lalu switchernya ada 28%, dan yang terakhir standar deviasinya ada 0,75. Masuk ke hasil analisis habitual buyer. Pada pertanyaan pertama, seberapa sering Anda mengkonsumsi atau membeli susu Ultramilk? Responden menjawab, tidak pernah ada 0, jarang ada 50, sering ada 44, selalu ada 6, dengan total keseluruhan responden yaitu 100 responden. Berdasarkan perhitungan yang telah kami hitung, maka rata-ratanya yaitu ada 2,56. Habitual buyer-nya ada 50% dan standar deviasinya ada 0,61. Slide selanjutnya akan saya serahkan kepada Nur Fitria Khalifah. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hasil analisis habitual buyer dengan soal nomor 2, yaitu apakah Anda sependapat bahwa Anda membeli susu Ultramilk hanya karena kebiasaan? Jawaban dari responden yaitu sangat tidak setuju ada 2, tidak setuju ada 47, setuju ada 46, sangat setuju ada 5. Jumlah dari keseluruhan responden yaitu 100 responden. Rata-rata dari analisis habitual buyer yaitu 254 dibagi 100 sama dengan 2,54. Habitual buyer-nya sama dengan 51 dibagi 100 responden dikali 100% sama dengan 51%. Standar deviasi dari analisis habitual buyer yaitu akar 684 dikurang 254 kuadrat per 100 dibagi 100 dikurang 1 sama dengan 0,62. Selanjutnya ada hasil analisis certified buyer. Soal nomor 1 yaitu apakah Anda merasa puas dalam mengkonsumsi susu Ultramilk pada kehidupan Anda sehari-hari? Jawaban dari responden yaitu sangat tidak puas 0, tidak puas 4, puas 73, sangat puas 23. Jumlah dari keseluruhan responden yaitu 100 responden. Rata-rata dari analisis satisfied buyer yaitu 319 dibagi 100 responden sama dengan 3,19. Satisfied buyer-nya yaitu 96 dibagi 100 responden dikali 100% sama dengan 96%. Standar deviasi dari analisis satisfied buyer yaitu akar 1041 dikurang 319 kuadrat per 100 dibagi 100 dikurang 1 sama dengan 0,48. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hasil analisis leaking the brain. Soal yang pertama yaitu apakah Anda pernah mengkonsumsi atau membeli susu Ultramilk? Berdasarkan tabel yang ada, jawaban dari responden yaitu tidak pernahnya 0, jarangnya 44, sering 51, selalu 5, dan jumlah keseluruhan responden yaitu 100 responden. Rata-rata dari analisis leaking the brain yaitu 261 dibagi 100 sama dengan 2,61. Leaking the brain-nya yaitu 56 per 100 dikali 100% sama dengan 56%. Standar deviasi dari analisis leaking the brain yaitu
Akar dari 715 dikurang 261 kuadrat per 100 dibagi 100 dikurang 1 sama dengan 0,58. Selanjutnya hasil analisis Licking the Brain yang kedua, yaitu apakah Anda menyukai varian rasa susu yang ditawarkan Ultra Milk? Jawaban dari responden yaitu sangat tidak suka 0, tidak suka 1, suka 67, sangat suka 32, dengan jumlah responden yaitu 100 responden. Rata-rata dari analisis Licking the Brain yaitu 331 dibagi 100 responden sama dengan 3,31. Licking the Brain-nya yaitu 99 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 99%. Standar deviasi dari analisis Licking the Brain yaitu akar dari 1119 dikurang 331 kuadrat per 100 dibagi 100 dikurang 1 sama dengan 0,48. Selanjutnya hasil analisis Licking the Brain yang ketiga, yaitu apakah Anda benar-benar menyukai susu Ultra Milk? Jawaban dari responden yaitu sangat tidak suka 0, tidak suka 1, suka 63, sangat suka 36. Jumlah keseluruhan dari responden yaitu 100 responden. Rata-rata dari analisis Licking the Brain yaitu 335 dibagi 100 responden sama dengan 3,35. Licking the Brain-nya yaitu 99 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 99%. Standar deviasi dari analisis Licking the Brain yaitu akar dari 1147 dikurang 336 kuadrat per 100 dibagi 100 dikurang 1 sama dengan 0,5. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hasil analisis committed buyer. Soal yang pertama yaitu apakah Anda menjadikan susu Ultra Milk sebagai prioritas utama Anda ketika ingin mengkonsumsi susu? Jawaban dari responden yaitu tidak pernah 2, jarangnya 44, seringnya 37, selalu 17. Jumlah keseluruhan responden yaitu 100 responden. Rata-rata dari analisis committed buyer yaitu 269 dibagi 100 responden sama dengan 2,69. Committed buyer-nya 54 dibagi 100 responden dikali 100% sama dengan 54%. Standar deviasi dari analisis committed buyer yaitu akar dari 783 dikurang 269 kuadrat per 100 dibagi 100 dikurang 1 sama dengan 0,77. Selanjutnya, hasil analisis committed buyer yang kedua yaitu apakah Anda menyarankan orang lain untuk membeli susu Ultra Milk? Jawaban dari responden yaitu tidak pernahnya 12, jarang 37, sering 34, selalu 17. Jumlah dari keseluruhan responden yaitu 100 responden. Rata-rata dari analisis committed buyer yaitu 256 dibagi 100 sama dengan 2,56. Committed buyer-nya sama dengan 51 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 51%. Standar deviasi dari analisis committed buyer yaitu akar dari 738 dikurang 256 kuadrat per 100 dibagi 100 dikurang 1 sama dengan 0,91. Selanjutnya kita masuk ke bab 4 yang berisi tentang penutup dan saran. Sekarang kita masuk ke bab kesimpulan. Dari hasil analisis brand loyalty kami, bisa ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama adalah
bahwa susu Ultramilk mempunyai konsumen paling banyak pada tingkat liking the brand, yaitu 99 responden atau 99% menjawab suka dan sangat suka dalam menyukai varian rasa yang ditawarkan Ultramilk. Juga ada 99 responden atau 99% dalam tingkat liking the brand menjawab benar-benar menyukai susu Ultramilk. Urutan kedua didominasi pada tingkat satisfied buyer, yaitu 96 responden atau 96% menjawab puas dan sangat puas dalam mengkonsumsi susu Ultramilk dalam kehidupan sehari-hari. Urutan ketiga didominasi pada tingkat liking the brand, yaitu 56 responden atau 56% menjawab sering dan selalu dalam mengkonsumsi atau membeli susu Ultramilk. Urutan keempat didominasi pada tingkat committed buyer, yaitu 54 responden atau 54% menjawab sering dan selalu dalam memprioritaskan susu Ultramilk jika ingin mengkonsumsi susu. Lalu ada urutan kelima, didominasi pada tingkat habitual buyer dan committed buyer. Pada habitual buyer, yaitu 51 responden atau 51% menjawab setuju dan sangat setuju dalam membeli susu Ultramilk hanya karena kebiasaan. Sedangkan pada committed buyer, yaitu 51 responden atau 51% menjawab sering dan selalu dalam menyarankan orang lain untuk membeli susu Ultramilk. Urutan ke-6 didominasi pada tingkat habitual buyer, yaitu 50 responden atau 50% menjawab sering dan selalu dalam mengkonsumsi atau membeli susu Ultramilk. Urutan ke-7 didominasi pada tingkat switcher, yaitu 37 responden atau 37% menjawab sering dan selalu dalam membeli susu Ultramilk walaupun varian rasa yang dicari tidak tersedia. Sedangkan urutan yang terakhir didominasi pada tingkat switcher, yaitu 28 responden atau 28% menjawab sering dan selalu dalam berpindah merek susu karena faktor harga. Kemudian berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, kami memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, kami menyarankan PT Ultrajaya Milk Industry dan Trading Company Tbk harus dapat mempertahankan kualitas produk yang dipersepsikan baik oleh konsumen. Yang kedua, kami menyarankan PT Ultrajaya Milk Industry dan Trading Company Tbk harus dapat mempertahankan kualitas desain atau kemasan juga lebih variatif dan sesuai dengan tren saat ini agar terus dapat menarik konsumen. Yang terakhir, kami menyarankan PT Ultrajaya Milk Industry dan Trading Company Tbk harus dapat meningkatkan kualitas dan juga memberikan varian rasa yang menarik lagi agar konsumen tidak pindah ke produsen lain. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang berisi tentang daftar jurnal yang kami jadikan referensi untuk kesuksesan penelitian riset brand loyalty kami. Demikian presentasi dari kami. Besar harapan kami semoga materi yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat di masa depan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak atas semua perhatian teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Maaf bila ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.